Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama kami kelompok 6 dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan bersama Ibu dosen Profesor Dr. Kartini MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi strategi peningkatan mutu pendidikan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 6, yaitu saya, Oke Santika, kemudian ada Ibu Yumi Budiarti, ada Ibu Yeni Priani Widiawati, ada Ibu Entit Haryanti, dan ada Pak Jejen Jainuddin. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada materi strategi peningkatan mutu pendidikan ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai hakikat mutu pendidikan, manajemen strategi, strategi peningkatan mutu dan strategi yang dilakukan, kemudian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, kita menghadapi tantangan yang kompleks dalam meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang perlu kita perhatikan. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai standar kelulusan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Maka dari itu, dalam presentasi ini kita akan membahas hakikat mutu pendidikan dan bagaimana manajemen strategi dapat berperan dalam upaya meningkatkannya. Baik, untuk materi selanjutnya, mari kita lanjutkan bersama Ibu Yeni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hakikat mutu pendidikan dan indikator mutu pendidikan. Hakikat dari mutu pendidikan tidak hanya dapat diukur melalui hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pendidikan yang berlangsung. Dalam pandangan L. Prianto 2017, mutu pendidikan dapat dievaluasi melalui beberapa indikator penting yang mencakup relevansi dan kurikulum yang diterapkan, kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik yang terlibat, serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan mendukung. Berikut akan dijelaskan, yaitu indikator mutu pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu relevansi hukum, mencakup di dalamnya yaitu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang siap. Yang kedua yaitu kompetensi guru. Yang dimaksud adalah kualitas pengajaran sangat bergantung pada kemampuan dan profesional guru tersebut. Yaitu peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari peningkatan kualitas gurunya juga. Yang ketiga, fasilitas pendidikan, yaitu sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang baik seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi mampu mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif. Demikianlah pemaparan dari hakikat mutu pendidikan dan indikator mutu pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ibu Yumi Budiarti tentang manajemen strategi dalam pendidikan dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Budiarti. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan pembahasan topik
dari materi strategi peningkatan mutu pendidikan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi dalam pendidikan adalah upaya sistematis untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menggunakan analisis SWOT yang akan membantu pengelola pendidikan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dengan pemahaman ini, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun strategi dalam peningkatan mutu pendidikan, diantaranya yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Salah satu strategi yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Guru yang terus-menerus mengikuti pelatihan akan lebih siap menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga sangat penting agar siswa siap menghadapi tantangan global. Contoh strategi yang digunakan adalah yang pertama, mengoptimalkan kolaborasi antar guru. Pola tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kompetensi pedagogik guru. Kolaborasi yang baik antar guru yang dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti case study, action research, study groups, and lesson study. Yang kedua adalah mengoptimalkan kolaborasi antara guru dengan siswa. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan seorang guru untuk mengenal peserta didik. Kompetensi ini perlu dimiliki oleh guru. Salah satunya adalah untuk menganalisis berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga adalah mengoptimalkan dukungan dari pihak luar atau eksternal. Adanya dukungan dari pemerintah terhadap rencana strategi untuk peningkatan kompetensi profesional para guru di sekolah merupakan salah satu faktor keberhasilan dari program pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Contoh yang keempat adalah dengan mengoptimalkan profesionalisme dan kualitas guru. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan profesionalitas dan kualitas guru dapat meningkat. Mengembangkan kompetensi pedagogik dilakukan oleh lembaga atau sekolah seperti dengan mengadakan kegiatan pelatihan, lokakarya, atau workshop, dan mengadakan diklat atau pendidikan dan pelatihan. Contoh strategi yang dilakukan yang kelima adalah mengoptimalkan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. Kegiatan belajar mengajar, suasana sekolah, dan performa murid akan meningkat jika guru dan murid memiliki hubungan yang baik dan mendapatkan dukungan dari orang tua. Dan di sini peran orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi performa siswa. Saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya, yaitu mengenai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau biasa kita singkat dengan MPMBS. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS adalah pendekatan yang menempatkan sekolah sebagai unit utama dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan memberdayakan sekolah, diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara mandiri. Jadi harapannya yaitu peningkatan mutu
yang bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Prinsip MPMBS sangat penting untuk dipahami agar implementasinya berjalan dengan baik. Partisipasi semua pemangku kepentingan, transparansi dalam pengelolaan, dan akuntabilitas setiap pihak merupakan kunci keberhasilan MPMBS. Selain itu, keberlanjutan dan inovasi juga harus menjadi fokus agar pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kita lihat dulu rekan-rekan semuanya. Piramida yang di sebelah kiri ini menunjukkan urutan apa yang menjadi prinsip-prinsip MPMBS. Yang pertama yaitu adanya partisipasi, kemudian adanya transparansi, yang ketiga adanya akuntabilitas, yang keempat keberlanjutan, dan yang kelima inovasi. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Slide ini membahas mengenai langkah-langkah implementasi MPMBS. Yang pertama dibutuhkan yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan visi dan misi. Yang ketiga, merancang program. Yang keempat, pelaksanaan program. Yang kelima, refleksi dan perbaikan. Adapun langkah-langkah implementasi MPMBS ini harus dilakukan supaya yang menjadi tujuan utama dari kegiatan MPMBS ini seperti yang tadi diharapkan di awal sesuai dengan pengertiannya, harus adanya koordinasi supaya tercipta lingkungan belajar yang kondusif, kemudian partisipasi aktif, kemudian pada akhirnya dengan memberdayakan sekolah diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara mandiri. Jadi slide prinsip, kemudian adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keberlanjutan dan inovasi, serta dilanjutkan dengan urutan langkah-langkah yang tadi, pada akhirnya bisa menjadikan satu kesatuan yang utuh agar terciptanya tujuan awal yang diharapkan, yaitu peningkatan mutu pendidikan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya berikutnya untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, yang kedua merumuskan visi dan misi, yang ketiga merancang program, yang keempat melaksanakan program, yang kelima refleksi dan perbaikan. Adapun kesimpulannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan upaya yang terstruktur dan sistematis. Dengan memahami hakikat mutu pendidikan, menerapkan manajemen strategi yang efektif, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu keharusan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat global.
Dengan merumuskan strategi yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, kita dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.